Shalom bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di sepanjang satu hari ini tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Beginilah bunyinya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini adalah jawaban Tuhan Yesus Kristus kepada doa-doa Paulus ketika dia mengalami suatu pergumulan hidup. Dapat kita lihat di ayat 7, dia menggambarkan kelemahan tubuhnya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seseorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Melalui ungkapan ini adalah nyata suatu pergumulan Paulus. Apakah itu berupa penyakit tertentu ataupun suatu yang melemahkan diri dalam memberitakan Injil? Dapat kita lihat di ayat 8, Paulus telah 3 kali berdoa memohon kepadanya supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dapat kita lihat di ayat 9. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perkataan ini cukup singkat dan sederhana, tetapi merangkum seluruh keinginan dan kerinduan Paulus. Dapat kita lihat, Tuhan tidak mencabut duri yang ada dalam daging Paulus, tetapi justru kekuatanlah yang diberikan kepadanya, agar dia diberi kekuatan dan ketabahan. Sehingga kasih karunia Tuhan menjadikan kelemahannya menjadi kekuatan, menjadikan misi kerajaan Allah. Tentu kasih karunia Tuhan sangat berbeda dengan rasa kasihan yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Bahkan suatu ucapan rasa kasihan yang keluar dari mulut kita sering kita ucapkan, bahkan kita perlihatkan kepada sesama. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah tindakan nyata yang menyertai ucapan belas kasihan itu? Kitalah yang menjadi jawaban untuk segala pertanyaan yang dipertanyakan oleh Yesus kepada kita saat ini, yang dimana pergumulan saat ini yang kita rasakan, yaitu pergumulan terjadinya COVID-19 yang semakin mewabah di dunia ini, dan hidup kita pun sangat rentan dalam tingkat kematian, yang dimana kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jumlah tingkat kematian manusia semakin bertambah akibat dari virus corona ini. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit mereka yang mereka derita saat ini. Dan yang menjadi pertanyaan untuk kita saat ini adalah, apakah tindakan yang nyata yang harus kita lakukan untuk menolong mereka? Dengan tidak hanya mengucapkan kalimat rasa kasihan, tetapi kita dituntun Allah untuk menjawab pertanyaan itu melalui tindakan nyata yang dapat menyertai ucapan rasa kasihan tersebut, dengan memberikan kekuatan serta pertolongan yang mereka butuhkan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dituntun Allah untuk memberikan pertolongan serta kekuatan bagi mereka yang lemah, untuk mendapatkan berkat yang berlimpah yang berasal dari Allah. Dan yakinlah kepada Tuhan saudara-saudaraku, jadikanlah kelemahan itu menjadi kekuatan, yang sama seperti Rasul Paulus yang diutus Tuhan untuk kita sebagai penuntun dalam hidup kita, sebagai contoh dalam hidup kita untuk menolong sesama
dan melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Amin.